Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat HKBP Kebayoran Lama, bagi jemaat yang beribadah langsung di gereja, maupun bagi jemaat yang masih melaksanakan ibadahnya secara live streaming. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihilah kami, orang yang berdosa, yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Memimpin
dengarlah hukum Tuhan bagi kita di minggu Judika ini, yang terambil dari hukum Taurat kelima berserta maksudnya. Hukum kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk dapat melaksanakan hukum-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan akan pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di Minggu Judika ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Marilah kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka berbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang Tuhan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tentang kebenaran dan kasih yang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami akan membacakan Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama 3 April 2022. Pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Judika, yang artinya berikanlah aku keadilan, ya Allah. Yang kedua, pertanyaan Banjar atau kebaktian sektor dilaksanakan pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. 1. Banjar Cidodol Parserahan, yang khotbah Amang Pendeta J. Prisitindaun MTH, liturgis Amang Sintua LH Manik. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. Yang ketiga, Bonataun Ina Lydia pada hari Senin dan Selasa 4 dan 5 April 2022, Ina Lydia mengadakan Bonataun bertempat di Villa Manis Puncak Cisarua yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH. Yang keempat, pemilihan pengurus seksi Lamsia. Pada hari ini Minggu 3 April 2022 pukul 9.30 WIB bertempat di Sopo Praja lantai 1 HKBP Kebayoran Lama. Diadakan pemilihan pengurus seksi Lamsia HKBP Kebayoran Lama untuk periode April 2022 sampai dengan 2024. Yang kelima, kebaktian Fasion Jumat Agung, Buha-Buha Ijuk, dan Paskah. Pelaksanaan ibadah Fasion Jumat Agung, Buha-Buha Ijuk, dan Paskah 1 dan 2. 1. Ibadah malam Fasion Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 April 2022 pukul 19.30 WIB. Yang kedua, ibadah Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus Jumat 15 April 2022 pukul 7.30 WIB bahasa Batak dan 15.30 WIB bahasa Indonesia. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus. 3.
Ibadah Buha-Buha Ijuk, Minggu 17 April 2022, pukul 4.30 WIB. Yang keempat, ibadah Paskah anak sekolah Minggu, Minggu 17 April 2022, pukul 10 WIB, tatap muka untuk kelas besar, kelas 4, 5, 6, dan prasidi. Sedangkan secara virtual online untuk kelas kecil TK sampai dengan kelas 3 SD. 5. Ibadah Paskah pertama di gereja Minggu 17 April 2022 pukul 7.30 WIB bahasa Batak, pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia, dan pukul 15.30 WIB bahasa Indonesia. 6. Ibadah Paskah kedua di gereja Senin 18 April 2022 pukul 10 WIB. Yang keenam, pemberangkatan dan penerahan tanda kasih. Acara pemberangkatan dan penerahan tanda kasih kepada keluarga Nonya Sintua Edward Manihar Tambunan, Boru Manalu atau Boru Purba Banjar, Pondok Cabe Legoso akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 April 2022 di kebaktian pukul 7.30 WIB. 7. Penggunaan basement. Sesuai hasil keputusan rapat Parhalado pada hari Rabu 30 Maret 2022 bahwa penggunaan kembali ruang basement Sopo Praja sudah dapat dipakai oleh jemaat HKBP Kebayoran Lama dengan menerapkan prokes. 8. Warta tambahan remaja. Pada hari ini Minggu 3 April 2022 pukul 12 WIB bertempat di Sopo Praja lantai 1 HKBP Kebayoran Lama diadakan pemilihan pengurus seksi remaja HKBP Kebayoran Lama untuk periode April 2022 sampai dengan 2024. Demikian warta jemaat yang kami bacakan pada minggu ini, dan yang tidak kami bacakan bisa kita baca di warta jemaat kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam Minggu Judika pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 3, dimulai dari ayat 4b sampai dengan ayat 14. Saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Melupakan masa lalu memanglah tidak mudah. Tidak seperti membalikkan tangan. Kenangan-kenangan yang indah bersama dengan yang kita kasihi. Mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita, mungkin teman kerja kita, atau mungkin kekasih kita. Tidak mudah untuk melupakannya. Barangkali Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada masa lalu kita dulu dengan kekasih atau pacar dahulu ternyata tidak berjodoh. Kenangan-kenangan manis, kebersamaan dengan dia, barangkali kita tidak bisa lupakan. Bahkan sudah menikah pun, sudah sama-sama mempunyai keluarga, bahkan mungkin sudah sama-sama mempunyai cucu, tapi mengingat kenangan itu, hal itu adalah hal yang tidak bisa dilupakan. Apalagi sekarang ini ya, Amang-Inang, dengan adanya media sosial, mengingat kenangan itu, kita berusaha mencari, menemukan dia di media sosial. Tidak mudah melupakan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kenangan manis mungkin yang sulit kita lupakan, demikian juga masa lalu yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan penderitaan, dengan kegagalan yang kita alami, itu juga sulit untuk kita lupakan. Sama halnya kenangan manis tadi, masih mending kalau kita hanya membayangkan masa yang indah itu. Tapi bagaimana jika kita menginginkan itu kembali, ingin kembali ke masa lalu yang tidak mungkin lagi itu akan kembali. Itu sangat menyakitkan bagi kita. Demikian juga kenangan yang pahit. Kegagalan yang mungkin terus membayangi dan membekas di setiap langkah hidup kita. Rasa sakit hati mengganggu langkah hidup kita. Sehingga dengan demikian, hal itu akan mengganggu kehidupan kita selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, semua kita mempunyai masa lalu. Tidak mungkin kita langsung sampai masa sekarang kan? Makanya dikatakan masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah ya kesempatan. Masa depan, hari esok adalah harapan.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita jadikan masa lalu sebagai pengalaman untuk memperbaiki diri, untuk mengubah kehidupan kita, untuk lebih baik lagi ke depan. Bukan terpuruk dengan masa lalu itu. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kegagalan mungkin, dengan putus cinta, selalu menangis, menangis, dan menangis. Ya, pemuda-pemudi putus cinta bisa sampai sebulan tak makan, rugi kali ya. Padahal yang memutuskan itu atau yang kita putuskan senang-senang aja dia. Kita yang menderita. Jangan mau. Atau mungkin ada kenangan yang membuat kita mendapat pujian, mendapat kehormatan dengan jabatan, dengan prestasi, dengan pangkat yang kita miliki. Tapi semua itu sudah menjadi tinggal kenangan. Saya katakan tadi di ibadah pagi, lansia yang banyak di sana, mungkin Bapak Ibu opung boli, opung boru dahulu, ya, dalam perjalanan hidup di masa muda mendapat penghargaan, penghormatan karena jabatan, karena prestasi, karena pangkat, karena berada di atas, ya, puncak karir. Tapi sekarang itu sudah berlalu. Tidak lagi tinggal di sana. Lalu apa yang mau kita lakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sama seperti halnya Rasul Paulus dalam nats ini. Di mana dia melawan musuh-musuh rohaninya. Musuh-musuh dalam pemberitaan Injil Allah. Banyak yang menentang kebenaran berita Injil yang dia sampaikan. Di mana musuh-musuhnya mengandalkan, menganggarkan kehebatannya, kesuksesannya, kemampuannya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan tadi, pada ayat 4b, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Dia menjawab lawan-lawannya, kalau kamu punya kehebatan, kalau kamu memiliki kesuksesan dahulu, saya lebih daripada itu. Saya lebih hebat dengan hal yang lahiria, dengan hal yang duniawi. Sehingga dikatakan pada ayat 5, apa yang menjadi kehebatan daripada Rasul Paulus? Apa yang menjadi nilai lebih dari Rasul Paulus? Dikatakan disunat pada hari ke-8. Saya disunat pada hari ke-8. Kenapa harus dikatakan itu? Hal itu mengatakan bahwa Paulus adalah benar-benar anak Abraham. Dan dia melakukan hukum Musa dalam Imamat 12. Bahwa seorang anak harus diserahkan kepada Tuhan melalui sunat, yaitu pada hari ke-8. Makanya dia katakan itu di dalam firman Tuhan ini. Aku disunat pada hari ke-8. Aku adalah benar-benar anak Abraham, keturunan Abraham. Bukan seperti Ismail yang disunat setelah berumur 13 tahun. Jadi makanya dibuat di sana
aku. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel. Orang Ibrani. Kenapa dia katakan itu dari orang Israel? Karena dia lahir di Tarsus di wilayah kekuasaan Romawi. Dia lahir di Romawi. Dia lahir di perantauan. Dia menguasai bahasa Yunani dan dia menguasai bahasa Ibrani. Dan dia memiliki 2 kewarganegaraan. Sebagai orang Yahudi dan juga sebagai warga negara Romawi. Hebat. Saya memiliki 2 kewargaan. Walaupun saya berada di perantauan, walaupun saya lahir di Yunani, di Roma, tapi saya bisa bahasa Ibrani. Karena saya orang Israel, tulen, lahir dari seorang perempuan Ibrani. Itu kebanggaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita harus bangga. Ini kebanggaan Paulus. Dia lahir di Roma tapi dia bahasa Ibrani dia bisa karena dia adalah orang Ibrani asli. Kita juga pemuda-pemudi, Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah lahir di perantauan. Kamu harus bangga menjadi orang Batak, suku Batak. Dan harus bangga, kita harus bisa bahasa Batak. Jangan malu bahasa Batak. Ini kebanggaan Rasul Paulus. Apalagi orang Batak Medan itu ya. Dibuat bahasa Batak, dijawabnya bahasa Indonesia. Padahal taunya dia bahasa Batak. Malu dia menjadi orang Batak. Jangan malu menjadi orang Batak. Saya pernah memberkati ya pengantin. Jadi si laki-laki ini berasal dari Kalimantan, lahir di Kalimantan dan sudah lama di Kalimantan orang tuanya. Si perempuan ini lahir di Jakarta dan orang tuanya juga sudah lama di Jakarta ini, bahkan lahir di Jakarta ini orang tuanya. Kemudian dia katakan seperti ini, Inang Pendeta nanti acara pemberkatannya bahasa Batak. Lah, saya kaget. Kamu bisa bahasa Batak? Saya bisa Inang Pendeta, saya pasti bahasa Batak. Saya senang, saya bangga. Sebagai orang Batak, dia bisa bahasa Batak. Jangankan dia, saya bangga. Wah, hebat kamu bisa bahasa Batak. Demikianlah kebanggaan dari Rasul Paulus. Dia bangga sebagai orang itu tadi Ibrani, dikatakan di sana bangsa Israel dari suku Benyamin. Kenapa dikatakan suku Benyamin? Suku Benyamin itu adalah suku yang dari sananya keturunan bangsawan. Oh, saya suku Benyamin. Ingat anak-anak Yakub, Yuda dan Benyamin, ya di Israel Selatan, 2 marga itu. Saya keturunan Benyamin, orang-orang hebat, orang-orang bangsawan, kaum elit. Saya lahir dari anak perjanjian, yaitu dari Rahel, istri kesayangan dari Yakub. Sayalah itu. Dia katakan, kemudian dia katakan lagi di sana, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Farisi itu kelompok dalam keagamaan Yahudi. Sering kita Bapak Ibu dengar Farisi, ahli Taurat, Sadusi, Zelot, Herodian ada di Alkitab. Itu kelompok-kelompok dalam kejahudian. Sarupa duduk Silomon, adong Muhammad dia kan, adong NU. Halaki pesongonido.
Nah, orang Farisi itu, kelompok Farisi itu adalah golongan terhormat di masyarakat Yahudi. Dan Farisi itu memegang teguh ajaran-ajaran dari keyahudian dan juga hukum-hukum Taurat Musa. Oh, saya orang Farisi. Saya tahu saya tidak bercacat dengan hukum Taurat. Bahkan dia adalah seorang murid Gamaliel, mahkamah agama Yahudi. Saya adalah seorang murid yang hebat tentang hukum Taurat. Dan bahkan dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Penganiaya jemaat. Jadi kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, Kisah Rasul 9. Waktu dia berencana pergi ke Damaskus untuk mengejar, menyiksa, ya, membunuh orang-orang pengikut Kristus, ya. Dan kita ingat yaitu peristiwa Stefanus yang mati dirajam, yang dulunya Paulus bernama Saulus. Oh, Saulus berperan besar di sana. Hukuman rajam yang diberikan kepada Stefanus. Dia berperan di sana membunuh Stefanus, pengikut Yesus. Tapi ketika dalam perjalanannya ke Damaskus, Allah, Tuhan Yesus Kristus menangkap dia menjadi pengikutnya. Lalu apa yang dia katakan, Bapak Ibu, saudara-saudara? Setelah perjumpaannya dengan Yesus, yaitu di Damaskus tersebut, dia katakan tadi di dalam firman Tuhan bahwa semuanya itu adalah merupakan kerugian bagiku. Apa yang semua itu? Adalah kesuksesannya, kebanggaannya, kehormatannya, puji-pujian yang dia dapat melalui segala keberadaan secara lahiriah dunia yang dia miliki itu. Tapi dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, pada ayat 7 dan 8, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, dia menganggapnya sampah. Menjadi nol, tidak ada apa-apa. Supaya dia dikatakan tadi, ya, berada, memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita pada saat ini? Yang pertama adalah jangan engkau membanggakan apa yang ada di dalam dirimu. Jangan kamu mengandalkan itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup ini. Tapi pengalaman itu, ya, itu seperti yang saya katakan, itu menjadi memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Kita lihat Rasul Paulus tadi, dia berani meninggalkan itu. Dia berani mengatakan itu bagaikan sampah bagiku supaya aku mendapatkan Kristus. Jika kita mungkin memiliki sekarang ini karir, jabatan, pangkat, ingatlah, jangan itu yang kita andalkan. Jangan semua hal-hal yang duniawi ini menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Kristus. Jangan semua yang ada di dunia ini menghambat persekutuan kita
dengan Kristus. Sibuk dengan segala pekerjaan. Cemana lain nang pendeta, kantorku kan jauh di Kerawang sana. Saya harus berangkat jam 4 pagi, sampai di rumah nanti sudah jam 9 pagi malam. Kadang-kadang juga hari Minggu saya harus masuk, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Waktu dia pegawai biasa, begitu eratnya persekutuan dia dengan Tuhan. Setelah dia menjadi pegawai tinggi dengan segala kesibukannya, frekuensi persekutuannya dengan Tuhan menjadi berkurang, bahkan tidak lagi sama sekali. Mari berkat itu kita pakai, justru semakin memuliakan Tuhan, mengenal kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jangan menjadi penghalang. Buat opung, MC, ngomong cucu, itu disyukuri ya. Tapi jangan penghalang untuk datang punguan Lydia, punguan lansia, punguan Marari Kamis ke gereja. Katakan kepada parumainmu dan borumu, oh hari Senin saya harus masuk lansia, ini anakmu tolong dijaga. Oh hari Rabu saya harus masuk lansia jam 9 sampai jam 11. Tolong anakmu ini dijaga, saya harus bersekutu dengan Tuhanku bersama dengan teman-temanku lansia di sermon lansia. Hari Kamis juga berikan waktumu. Dan juga bagi kaum muda, Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin mengharapkan opungnya jadi MC, kita juga harus memberikan waktu kepada orang tua kita. Ya kan nang lebih percaya kita sama opungnya, ya betul. Tapi jangan itu menghalangi dia. Menghalangi opung itu dalam persekutuannya dengan Tuhan. Melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi yang mungkin dia bisa lakukan di luar sana. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita, jikalau Tuhan memberikan berkat itu, mari kita pakai memuliakan Tuhan. Saya katakan juga tadi kepada lansia, kalau dulu pejabat tinggi, ya puncak karirnya, jangan diingat-ingat lagi, ya. Move on lah dengan keadaan sekarang. Tidak di situ lagi kita. Ya, supaya tidak sakit. Sakit hatimu, sakit pikiranmu, sakit dagingmu, tubuhmu. Post power syndrome. Makanya orang yang tidak siap meninggalkan jabatannya, meninggalkan pekerjaannya dengan masa purna baktinya, banyak yang sakit kan? Jangan ingat-ingat lagi. Seperti tadi kan epistel kita mengatakan, yaitu dalam Yesaya 43 itu jangan ingat-ingat lagi. Firman-Nya janganlah mengingat-ingat hal-hal yang terdahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan juga pada ayat 13 dikatakan di sana, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ini kenyataan, bukan masa lalu. Jangan kesuksesan kita, ya kebanggaan, puji-pujian yang selama ini kita dapatkan itu terus kita ingat. Ya. Tapi ingatlah itu masa lalumu. Kamu harus terus berjalan. Itu harus kita tinggalkan, memulai kehidupan baru, memulai kenyataan, menjalani kenyataan hidup.
supaya itu tidak menghambat perjalanan hidup kita. Ya kalau sudah sakit, seperti post-power syndrome tadi, ya banyak yang stres kan. Dung ya hama muse stroke ma. Dung stroke, stop. Alias maradian dodison. Itu yang mau dikatakan. Aku dulu orang hebat, tapi semua itu kutinggalkan demi Kristus. Kita harus menatap ke depan. Itu yang kedua, melihat ke depan. Tujuan iman kita adalah Kristus, yang menjadi topik minggu kita hari ini. Kristus adalah tujuan iman kita, bukan kebanggaan-kebanggaan dunia ini. Bukan segala yang ditawarkan oleh dunia ini. Dasar iman kepercayaan kita adalah Kristus yang telah mati dan bangkit dari mati. Itulah yang menyelamatkan kita. Sama seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus tadi pada ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki Allah, mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Dan ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah harapan dari Rasul Paulus dan juga harapan kita. Bagaimana kita mengejar hidup yaitu di dalam Kristus yang menjadi tujuan iman kita, seperti yang dikatakan tadi pada ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Berlari-lari. Jadi sama seperti seorang pelari. Jadi Rasul Paulus menggambarkan seperti seorang pelari, petanding. Jadi seorang pelari itu harus ada tujuan, sasaran, garis finish. Jadi tidak ada pertandingan kalau tidak ada garis finishnya. Seperti itu jugalah hidup orang percaya di dalam Yesus Kristus, ada tujuan iman kita, yaitu untuk menggapai, untuk memiliki, untuk hidup di dalam Kristus. Dan kita harus sampai kepada garis finish itu. Pernah dalam sebuah lomba lari maraton, seorang peserta terjatuh dan terluka ketika berlari. Walau semua peserta lain sudah tiba di garis finish, dan walau tim medis datang menolong, dia menolaknya. Dia berjalan dengan tertatih-tatih sampai beberapa jam hingga dia sampai ke garis finish. Di garis finish dia ditanya, mengapa dia melakukan itu? Dia menjawab, saya diutus negaraku untuk tiba di garis finish, bukan untuk berlari saja. Demikian juga pertandingan iman orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita harus sampai kepada garis finish itu. Dan kita tidak boleh merasa puas dan berhenti di dalam perlombaan tersebut. Kita tidak bisa mengatakan aku sudah capek, aku sudah tua, aku sudah banyak berbuat banyak. Dia tidak boleh berhenti dalam pertandingan itu sebelum sampai kepada garis finish itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan tadi
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Walaupun belum sempurna dalam pelarianku ini, tapi aku tidak puas dengan itu, tapi aku harus terus berlari dan tidak akan pernah berhenti. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus fokus ke depan, berlari, fokus kepada garis finish. Jangan pakai lampu spion ya, kaca spion ya. Ingat istri Lot, peristiwa Sodom dan Gomora. Allah mengingatkan Abraham dan saudaranya Lot, keluarlah dari Sodom dan Gomora, tapi jangan melihat ke belakang. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Hartanya lebih berharga dari firman Tuhan. Hartanya lebih berharga dari keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, sehingga dia tidak selamat. Karena itu perlombaan kita, pertandingan kita. Jangan kamu bebani dengan masa lalumu. Sama seperti seorang berlari itu, jangan banyak bawa bebannya, ya kan? Tidak boleh kita bawa tempat minum, tempat makan, ya kan? Bawa tas, ransel, enggak. Sepatunya juga bahkan jangan kasih yang berat-berat. Jangan dibebani. Sama seperti orang mungkin mendaki gunung juga, karena itu akan membebani, yaitu dalam perjalanan, pertandingan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus berada di dalam rel perlombaan itu. Kitalah petanding-petanding itu dan sedang dalam perlombaan itu. Tidak boleh lewat dari koridor. Ada batas yang harus kita jalani. Kan ada garis. Kalau seorang atlet dia harus berjalan di jalan yang sudah ditentukan. Kalau dia lari dari jalan itu, berarti dia bukan pemenang. Berarti dia bukan petanding yang baik. Sama seperti kalau perenang, lomba renang juga ada kan batasnya dibuat, dia harus berada di jalur itu. Jika dia tidak boleh pergi ke area temannya bertanding, tidak bisa. Dia harus berada di tempat yang sudah ditentukan. Demikian juga kita, yang menjadi koridor kita adalah firman Tuhan. Itulah yang senantiasa menata kehidupan kita, yang menjadi aturan-aturan dalam kehidupan kita untuk mencapai garis finish. Dan ketika kita mencapai garis finish itu, maka kita akan memperoleh hadiah, mahkota kemenangan. Sama seperti seorang petanding itu, dia memperoleh hadiah dari segala usaha yang dia lakukan. Kita akan memperoleh hadiah kemenangan. Yang telah menang, dialah yang memperoleh mahkota kehidupan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, selamat berlari, bertanding untuk memenuhi panggilan surgawi. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan senantiasa menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa menuntun perlombaan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Kami telah memulai perlombaan itu dan sedang berada di dalam perlombaan itu untuk menuju kepada garis finish, untuk memperoleh hadiah mahkota kehidupan yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya, taat dan setia kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan kebanggaan-kebanggaan yang kami miliki di dunia ini, tapi kami mengandalkan Kristus yang telah memanggil, memilih kami, dan yang telah menebus kami di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu yang kami rayakan dalam minggu-minggu passion, minggu-minggu penderitaan Yesus Kristus,
untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, selalu membaharui kehidupan dan pengharapan kami. Dalam kelelahan kami, dalam pertandingan iman yang sedang kami lakukan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga hidup seturut dengan aturan pertandingan itu, yaitu firman Tuhan yang selalu menyapa, menegur kami. Dan terima kasih Tuhan buat persekutuan kami hari ini. Firman-Mu boleh menyapa kami, mengingatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Berkatilah kami dalam setiap pengharapan dan pergumulan kami. Secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Sahat Napi Tupulu, Dr. Andus Iwan BM Tampuwolon, Nyonya MH Tambunan Borusi Majuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Borusi Agian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusi Rait, dan juga semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang tidak tertulis di warta jemaat kami ini. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka, berikan kesembuhan rohani terlebih dahulu, supaya mereka kuat menghadapi segala penyakit jasmani yang mereka alami pada saat ini. Dan mereka memenangkan pertandingan iman mereka, walaupun dalam penderitaan dan kesakitan yang sedang mereka alami pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah menganugerahkan pertambahan umur melalui perayaan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan buat seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan semakin menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, supaya mereka nyata merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anggota jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu remaja, Naposo Bulung, dan juga lansia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi kami semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446, ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 10.30 pada hari ini menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, kami ucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.